And then dari cerita secara verbal, visualisasi terbentuk. Mohon maaf deh, kan aku udah bilang konten dewasa. Hai Mamis, aku Reti Dan aku Devita. Kali ini kita ada di segmen MDX The Expert dan akan ngebahas soal seks rutin dengan hubungannya sama pernikahan harmonis. mau tahu selengkapnya? Tonton Terus ya. Nah Kak, jadi tuh beberapa hari lalu gue sempat ngeliat di sosmed. Jadi kayak Seks rutin katanya tuh bisa membuat hubungan pernikahan menjadi harmonis. Oh iya. nah itu dia tuh yang gue tanyakan sebagai pasutri baru berapa bulan. Nggak tahu dong ya kan soal itu. Jadi kayak, oh Kak Reti kan udah ada pengalaman bertahun-tahun menikah. Jadi kayak pengen nanya deh ke Kak Reti gitu. Daripada nanya ke gue, mendingan kita tanya langsung aja ke expertnya ya. Oke. Hai Momis, aku Nadia Pramesrani, psikolog klinis dewasa, spesialisasi di keluarga dan pernikahan dari Rumah Dandelion. Hai Mbak Nadia. Hai Mbak apa Reti, kabar? hai Mbak Devita. Baik, kalian apa kabar? Baik Baik, juga, kita alhamdulillah. juga sedang kebingungan. Tadi kita sempat ngobrolin sedikit soal seks rutin tuh apakah emang bisa membuat pernikahan harmonis gitu kan. Oke. Karena aku sempat ngeliat di sosmed kayak gitu, terus katanya hal terpenting dalam pernikahan itu selain uang, cinta juga adalah hubungan seks sama suami atau istri pasangannya gitu. Oke. Nah, itu sebenarnya manfaatnya dan pentingnya melakukan seks rutin itu kayak gimana sih Mbak? Kalau mungkin aku menjawab pertanyaan yang di depan dulu ya, apakah benar ketika kita melakukan seks rutin itu mempengaruhi keharmonisan hubungan gitu? Jawabannya iya. Ada penelitian yang bilang, jadi memang ada angka optimal gitu. Ada penelitian yang bilang ketika hubungan pernikahan yang tadinya dari zero sex gitu ya, ke hubungan seks seminggu sekali, itu ada peningkatan kualitas hubungan mereka yang signifikan. Peningkatan kualitas ini yang terlihat dari kenyamanan emosional terhadap satu sama lain ataupun frekuensi konflik yang jadinya menurun. Tapi tadi kan di awal aku bilang memang ada angka optimal ya. Jadi dari 0 ke 1 efeknya tuh signifikan. Tapi memang dari 1 ke 2 tidak sesignifikan dari 0 ke 1 gitu. Jadi menjawab pertanyaan yang di awal, apakah ada hubungannya? Ada gitu. Nah, fungsi dari seks itu sendiri dalam pernikahan memangnya gimana sih gitu ya. Pada dasarnya fungsinya tuh kan ada dua ya, seks dalam pernikahan, antara buat reproduksi atau rekreasional gitu. Jadi ya reproduksi dalam artian ya untuk get pregnant, punya anak dan melanjutkan keluarga, tapi selain dari itu karena rekreasional gitu ya. Ini yang membangun emotional connection, bangun bonding, having fun sama-sama gitu ya, yang pada akhirnya mempengaruhi lagi kualitas hubungan mereka berdua. Oke, nah tadi kan disebutin kalau ini hubungan seks ini dilakukan secara rutin. Sebenarnya rutin ini tuh konsep yang kayak apa sih Mbak? Apakah emang harus kayak tadi seminggu sekali? Atau emang harus dibikin bener-bener kayak rutin? Kayak jadwal anak kecil berarti tiap hari Kamis malam gitu? Ada janjiannya apa Sejadwal gimana? itu gitu ya. Kalau ngomongin rutin, jadi mungkin kita pahami dulu bahwa seiring dengan berjalannya usia, dengan bertambahnya usia, rata-rata orang berhubungan seks itu memang turun gitu. Jadi laki-laki nih, another research gitu ya, aku nemuin bahwa laki-laki 5 tahun pertama itu sex drive-nya sama, sedangkan di perempuan biasanya terjadi penurunan gitu. Nah, tapi in general gitu ya, average adults, orang dewasa rata-rata itu, aku lupa per tahunnya, tapi rata-rata adalah seminggu sekali. Itu average adult. Tapi average 20s, jadi rata-rata orang yang berhubungan seks di usia 20-an itu bisa rata-ratanya 80 kali dalam 1 tahun. Jadi sekitar seminggu 2 kali. Jadi makin muda tuh makin hot memang gitu kan. Dimana penelitian menemukan bahwa di usia 60-an gitu ya, itu rata-rata 20 kali dalam 1 tahun. Kan jadi memang ada penurunan secara frekuensi ya gitu, yang tadinya tuh bisa seminggu 2 kali, 3 kali, lalu average adult rata-rata seminggu sekali, sampai di usia lansia tuh menjadi sebulan sekali atau sebulan 2 kali gitu. Nah, ketika kita bilang rutin, dijadwalin, iya dijadwalin gitu.
banyak miskonsepsi yang terjadi ketika sudah menikah. Orang mikirnya adalah kan kita udah tinggal bareng ya, ketemu kapan aja bisa gitu. Tapi pikiran atau keyakinan bahwa bilang kapan aja bisa itu justru bikin jadi nggak bisa-bisa gitu. Karena begitu bilang hari ini capek ya udahlah besok aja bisa gitu kan. Lalu selalu besok dan besok gitu. Jadi di situ memang terutama dengan bertambahnya usia, tanggung jawab kita juga bertambah gitu ya. Sebenarnya menjadwalkan itu membantu kita meminimalisir kerja otak gitu. Karena kan jadi udah memang udah di set aja di sana gitu. Dan perbandingannya lagi adalah kayak kalau zaman pacaran deh gitu ya, di usia kuliah atau 20-an gitu ya. Kalau pacaran kan janjian ya. Kalau janjian kan ada persiapan yang dilakukan ya dari awal ya gitu. Persiapan yang dilakukan dari awal, let's say ke salon lah, shaving lah, apalah segala macam, dan itu yang build up ketika waktu janjiannya kejadian gitu. Excitementnya itu kan yang sudah dibangun. Nah, kayak kalau aku di ruang praktek tuh kadang-kadang pasangan juga bilang, bisa pikir ada tombol tinggal on off doang gitu kan. Kan maunya ada yang dibangun dulu dong, foreplaynya dulu. Ya janjian. Janjian lah di situ. Gitu. Ini adalah salah satu topik lain sebenarnya, tapi masih berkaitan. Berkaitan dengan janjian ini berarti kan pasangan ini harus bahas soal sex life mereka. Sedangkan mungkin nggak banyak, atau masih ada lah yang aku dengar bahwa walaupun mereka udah nikah bertahun-tahun, tapi mereka memang nggak pernah nih bahas secara soal, terbuka soal ini. Gimana sih Mbak tipsnya untuk yang belum pernah nih, untuk memulai bahasan ini nih harus kayak apa gitu? Memulainya mungkin lebih ke kalau sudah terbiasa ngobrol receh, maksudnya ada pasangan-pasangan yang ngobrol satu sama lain tuh biasanya terkait operasional aja gitu, operasional rumah tangga, atau kalau mereka membahas yang lebih serius biasanya terkait dengan anak aja gitu. Jadi sebenarnya dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sharing each other's activity di hari itu, rencana minggu itu gitu ya. Pembicaraan-pembicaraan receh kayak zaman pacaran yang masih dilakukan gitu. Lalu masuklah di salah satu momen-momen itu yang untuk juga nyaman berbicara tentang seks. Walaupun ada momen-momen tertentu jangan ngomongin tentang kualitas seks itu sendiri ya, let's say gitu, baru selesai berhubungan seks, lalu langsung ngomongin tentang bagaimana pengalaman barusan itu tidak menyenangkan dan next time-nya kamu minta gimana gitu kan. Nggak apa-apa sih sebenarnya, bukan ngomongin itu nggak boleh gitu, karena kita perlu untuk juga aware eksplorasi tubuh kita, kesukaannya kita gimana, apa yang paling merangsang kita, itu tuh perlu disampaikan memang ke pasangan, tapi isu timing gitu loh. Jadi jangan kayak abis berhubungan seks banget, baru sama-sama orgasme lalu ngebahas itu, karena pasangan mungkin akan berpikir tadi tidak memuaskan buat dia gitu. Padahal kan sebenarnya bukan nggak fun ya, tapi to make it more fun in the future bisa seperti ini. Oke, berarti emang benar-benar harus cari timing, lagi santai bahas yang lain, terus kayak mungkin kamu ada jadwal hari ini kosong nggak, nanti gimana sih bahasnya? Maksudnya sebatas sih deh, dari hal-hal kecil gitu ya, ketika selesai berhubungan seks, selesai orgasme gitu ya, reflektif aja, was it good? Enak nggak, nyaman nggak buat kamu, nyampe nggak tadi, nyampe beneran atau nyampe bohongan gitu kan, nyampe nggak, maksudnya and then checking up on that gitu kan. Terus di sisi lain lebih ke ya secara terbuka, termalam atau besok gitu kan, maksudnya kan bisa ada kode-kode tersendiri di balik kamera udah ketawa-ketawa aja nih. Tapi maksudnya that's one thing ya, ketika untuk membuka obrolan seks dengan pasangan aja setidak nyaman itu, kayak ada hal lain yang perlu dibahas terkait kualitas hubungan itu untuk bisa, karena namanya berhubungan seks kan disclose everything gitu ya, dan it's the most vulnerable state of you gitu kan. Jadi untuk tidak nyaman dengan hal itu kan balik lagi secara relasi kualitasnya gimana nih. Oke. Berarti kalau misalnya kayak antara suami istrinya udah mulai kayak apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, itu udah bagus ya formulaannya ya Mbak ya? Ya berarti kan itu udah ada bahasan ke arah sana. Gitu. Nah sama terkait soal yang kan banyak stigma ketika umur 40-an terus terjadi kayak apa? Puber kedua. Nah, puber kedua itu sebenarnya apa yang terjadi Mbak?
Kalau ngomongin di usia 40-an itu lihat dari sudut pandang tahapan perkembangan gitu ya. Kayak kita tahu misalnya remaja tahapan perkembangannya adalah menemukan identitas diri gitu. Usia 20-an tahapan perkembangannya adalah membangun relasi sosial yang bermakna. Di usia 40-an biasanya itu fokusnya adalah tentang sense of accomplishment. Apa sih yang sudah aku capai di usia ini gitu kan. Karena kan berarti udah mulai mau masuk usia senja tapi belum senja banget gitu ya. Lalu reflektif lah gitu. Aku udah usia segini apa ya gitu yang sudah aku capai. Nah kan secara profesional lagi 20-an biasanya meniti karir, 30 menstabilkan karir, 40 tuh tahap reflektif gitu. Apa yang sudah dicapai. Nah, tapi tidak hanya secara reflektif itu juga. Maksudnya dengan pekerjaan, tapi dalam aspek keseluruhan dalam hidupnya ya, dalam relasinya lah dengan pasangan, keluarga, pertemanan, tapi terutama sense of accomplishment. Nah, kaitannya dengan seks itu sendiri, dalam hubungan seks, suami dan istri, seringkali yang menjadi kebutuhan istri dari hubungan seks adalah the need to be desired. Jadi, untuk tahu bahwa, ibarat kata nih, suami gue tuh masih terangsang gak sih sama gue? Gitu. Karena itu yang seringkali menjadi isu di kayak kalau di ruang praktek aku gitu ya, istri-istri yang menemukan bahwa suaminya mengkonsumsi video atau foto porno. Karena mereka mengasumsikan adalah mereka secara fisik kan tidak seperti perempuan dalam video-video itu ya. Apakah lo tertariknya adalah dengan seperti itu? Apakah dan itu artinya tidak tertarik lagi sama saya? Jadi dalam hubungan seksual gitu ya, istri dan suami, kebutuhan istri itu adalah need to be desired. Sedangkan di laki-laki adalah need to be competent. Oh, beda ya. Mampu gitu kan. Dimana dalam hubungan seks kompeten itu kan ya maintain ereksi gitu ya sampai ejakulasi atau bahkan memuaskan pasangannya gitu. Tapi the more we age, laki-laki itu mengalami kesulitan untuk menjaga ereksi dalam durasi waktu yang lebih panjang. Karena isu kesehatan, lah stres, pola hidup, semua segala macam. Jadi ada sense of kompetensi yang pengen divalidasi gitu dari puber kedua. Makanya seringkali kejadian adalah hal-hal yang mereka lakukan tuh untuk menunjukkan bahwa saya bisa. Oke, jadi sebenarnya apa yang bisa diungkapkan atau disampaikan oleh istri untuk memvalidasi kompetensi ini sih, Mbak? Gak cuma dari istri ya, tapi juga dari suami yang kemudian melihat kompetensi dia, kepuasannya dia juga gitu. Istrinya terpuaskan. Tapi maksudnya balik lagi kayak appreciation ya gitu, words of affirmation, apresiasi, pujian yang kita berikan kepada pasangan bahwa kita happy dengan mereka begini, kita puas dengan mereka seperti apa, itu kan juga build sense of kompetensi yang kita punya ya gitu. Oh, bahwa saya bisa nih memberikan impact seperti ini kepada keluarga saya. Itu perlu diucapin, Mbak, misalnya Iya setelah dong. Validasi. Enggak, maksudnya kayak setelah melakukannya banget harus di-mention kayak terima kasih Kak atau apa, atau kayak nanti-nantinya. Kamu enak banget gitu. Ya gini kan itu mau validasi. Karena kan biasanya berarti ada kalau tadi pada dia bilang ya mungkin dia juga sebenarnya mempertanyakan gitu kan, ini gue segini nih udah cukup atau belum gitu kali ya. Maksudnya in general deh gitu ya, nggak cuman dalam konteks hubungan seks. Ketika kita pun sudah melakukan hal yang menurut kita baik gitu ya, anak-anak deh let's say gitu, atau kita dalam pekerjaan, kita di rumah gitu ya. Ketika kita bilang, merasa nih, I think I'm good enough gitu, kayaknya aku bisa deh mengerjakan ini. Tapi ketika dapat validasi, dapat pengakuan secara verbal disampaikan oleh orang lain bahwa you are good gitu kan, nambah lagi confidence dan perasaan bahwa ini bukan self-bloated sendiri gitu loh, memang dikonfirmasi oleh lingkungan gitu. And that feels good. Ya kan, maksudnya sebenarnya sebagai penerimanya mungkin dia kayak oh ya gitu dan ya mereka mungkin senang dengan omongan-omongan itu. Kalau misalnya kasusnya yang hubungannya LDM, itu gimana, Mbak? Kalau LDM, jadi ketika kita bicara tentang hubungan seks, yang dicari tuh bukan sekedar pada kepuasan seksualnya ya, tapi pada intimacy yang datang dari hubungan seks itu sendiri gitu. Jadi ketika LDM, memang yang dibutuhkan adalah bagaimana cara mereka menjaga intimacy itu di luar dari seks. Selain memang ya pada akhirnya kan ketika LDM ada komitmen lebih yang mereka mesti jadwalin, gak cuman jadwalin kencannya kapan ya, tapi jadwalin ketemunya kapan, pulangnya kapan, dan segala tuntutan biaya dari sana gitu. Tapi selama
ya terpisah, memang akhirnya finding non-sexual activity yang untuk membangun intimacy tersebut gitu. Sesimpel, relatif ya kalau kita bilang simpel apa enggak gitu, tapi contohnya yang kayak video call, teasing message gitu ya, yang menggoda-menggoda gitu, atau sharing satu sama lain, nonton bareng gitu. Tapi memang intinya adalah effort untuk meluangkan waktu bersama. Ya maksudnya kayak phone sex, jadi bukan sleep call aja gitu kan, tapi ya phone sex gitu. And then gunakan kata-kata untuk membangun imajinasi bersama pasangan gitu. Ini konten dewasa ya gitu. Dan itu boleh dilakukan ketika sudah menikah Ketika gitu konten ya. dewasa dalam artian kayak ada pasangan yang suka untuk bertukar pikirannya yang kayak tell me what you're doing with your hand gitu loh. Tangan kamu di mana, jari kamu di mana, where do you wanna put my mouth is gitu. Maksudnya and then dari cerita secara verbal, visualisasi terbentuk. Mohon maaf nih, anakku udah bilang konten dewasa. Ini kan otaknya terbang-terbang ini. Oh gitu. Tapi maksudnya hal-hal seperti itu yang balik lagi, kalau tidak nyaman dengan diri sendiri dan dengan pasangan, kan awkward ya mungkin untuk membangun obrolan itu sama pasangan. Oke, terus Mbak kan berarti kan memang ada hubungannya ya antara seks rutin sama pernikahan yang harmonis. Ya. Nah selain itu ke pernikahan harmonis manfaatnya untuk kesehatan mental suami dan istrinya ini ada nggak ya Mbak kira-kira? Selain dari hubungan mereka gitu, kepada kesehatan psikologis dan fisiologis ya, misalnya secara fisik gitu. Kayak secara fisik, hubungan seks rutin misalnya, itu terbukti meningkatkan kapasitas memori. Jadi di usia 50-an gitu ya, lagi-lagi di usia late adulthood ini, pasangan yang lebih sering atau lebih rutin melakukan hubungan seks memiliki kapasitas memori yang lebih baik dibandingkan pasangan yang tidak gitu. Jadi kalau mungkin logika asal-asalannya mencegah demensia loh gitu kan, fungsi asal-asalan ya gitu. Tapi karena fungsi memori lebih baik pada pasangan yang rutin berhubungan seks gitu. Kemudian another research menemukan bahwa daya tahan tubuh tuh meningkat dengan rutin melakukan seks, sehingga lebih kecil kemungkinan atau durasi frekuensi kena batuk pilek gitu. Ini kan lagi cuaca Jakarta seperti ini ya gitu. Bisa dijadikan Yuk kita meningkatkan imunitas tubuh yuk. meningkatkan imunitas tubuh gitu. Kemudian fisiologis lainnya adalah kepada kesehatan jantung gitu. Ada penelitian lain yang mengatakan bahwa pada laki-laki semakin rutin mereka berhubungan seks, maka semakin menurunkan resiko mereka untuk terkena cardiovascular situation. Sedangkan pada perempuan yang akan mempengaruhi menurunkan resiko kardiovaskular itu adalah kualitas hubungan seksnya itu. Jadi make sure orgasme ya gitu kan, karena kualitas jangan fake ya, gitu kualitas kan di sana gitu. Jadi memang secara fisiologis tuh ada, secara kesehatan fisik tuh ada pengaruhnya di sana. Secara psikologi sendiri, karena kita dengan berhubungan seks itu ada hormon-hormon tertentu yang diproduksi setelah orgasme ya, endorfin gitu, dan itu mempengaruhi lagi stress relief kita, lalu tingkat happiness yang lebih tinggi gitu. Kemudian jadinya ya general well-being-nya yang juga memang meningkat. Jadi fungsi rekreasionalnya tuh banyak ya. Jadi sebenarnya ya secara hakikat itu bukan cuma untuk enak-enak dalam tanda kutip, cuman memang banyak fungsinya juga di hubungan sendiri, walaupun untuk diri sendiri juga gitu. Oke, mungkin terakhir nih. Ini kan memang harusnya diusahakan, cuman mungkin ada kejadian yang udah telanjur nih, udah terlalu lama nggak berhubungan seks, karena sebelumnya juga nggak tahu nih gimana cara untuk mengungkapkannya. Jadi begitu dibahas terus kayak iya sih sebenarnya iya, tapi gimana ya udah tidak tertarik untuk berhubungan seks satu sama lainnya, itu gimana? Seks drive-nya terhadap satu sama lain udah nggak ada. Nggak ada. Pilihannya dalam kondisi seperti itu, kalau aku ketemu di ruang praktek sih, either mereka memilih untuk berpisah. Karena sudah tidak ada drive dari satu sama lain gitu ya. Tapi ada juga yang kemudian mereka oke dengan sexless marriage, karena balik lagi konteksnya tadi ya, yang dicari itu sebenarnya tidak hanya semata pada hubungan seksnya, tapi pada intimacy
dari hubungan seks itu sendiri, sehingga kalau mereka kemudian fine berdua ini dengan terlibat dalam sexless marriage tapi tetap menjaga intimacy satu sama lain gitu ya, kenyamanan emosional, that works just fine for them gitu. Tapi kalau memang pada akhirnya mereka merasa kok udah nggak ada ya tapi pengen ada, ya disitulah kita bisa coba mulai yang kayak tadi ya, comfort satu sama lain untuk mulai dari komunikasi receh deh gitu, main bareng, bersenang-senang bareng, nggak langsung tiba-tiba gedebak-gedebuk berhubungan seks gitu. Seks gitu ya, balik lagi menyamankan hubungannya dulu. Benar. Menumbuhin, jadi kayak pacaran dulu, PDKT lagi Ingat-ingat dulu kayak gitu ya, supaya baru muncul lagi sparks-nya. Yes. Karena kan dulu juga mungkin sparks itu muncul ketika kita juga nyaman sama orang ini gitu ya. Ya kalau di usia 20-an mungkin ada passionnya muncul karena secara fisik gitu ya. Tapi kan kita tahu ya. Oh iya. lagi. Gitu kan. Tapi kan makin kita bertambah usia gitu ya, mungkin kan kita melihat ada kualitas-kualitas lain dari pasangan yang membuat kita akhirnya lebih tertarik gitu. Nah, itulah yang kita bangun. Wah, sangat Banyak banget ya. insightful. Banyak banget ya bahasannya, ini dari mulai yang masih full desire sampai yang desire-nya ternyata udah Ngais-ngais. tidak ada, ya udah ngais-ngais gitu, harus diusahakan. Oke, Mbak. terima kasih banyak Mbak Nadia. Aduh, Sama-sama. bahasan ininya luar biasa padat. Ya, sangat memberi insightful ya. Jadi dari muda bisa di-maintain sampai nanti pernikahannya di usia Lansia. lansia. Iya, jadi konten ini walaupun isinya banyak dewasanya, tapi harus banget ditonton karena hubungan itu gimana pun harus di-maintain dari kedua belah pihak. Iya. Ya. Oke, Mami Series di rumah, kalau mau bahasan-bahasan lain nih boleh langsung komen aja di bawah. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe YouTube-nya Mamis Daily supaya nggak ketinggalan video-video baru kita. Kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!